Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini adalah video Q&A pertama aku. Dan topiknya itu adalah sekitar dunia perkuliahan. Nah, jadi kemarin itu aku udah nanya di 2 video sebelum ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Dan beberapa pertanyaan sudah masuk. Terus aku juga tambahin dari pertanyaan-pertanyaan di Instagram stories aku. Dan beberapa followers aku juga ada yang punya pertanyaan. Nah, semuanya sudah aku rangkum di laptop ini. Dan topiknya itu macam-macam, ada yang tentang SBMPTN, terus tentang FKG, dan juga ada yang nanya tentang Unpad, dan ada yang nanya tentang tips-tips belajar buat anak-anak SMA yang mungkin mau ikut SBMPTN tahun depan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, jangan di skip videonya, tonton sampai akhir. Yuk langsung kita masuk ke pertanyaan yang nomor 1. Nah, pertanyaan yang nomor 1 itu yang umum-umum dulu aja ya. Jadi yang pertanyaan umum-umum aku taruh di depan, yang pertanyaan mengenai yang spesifik misal kayak FKG gitu aku taruh di belakang. Nah, pertanyaan yang pertama, jadi ada yang nanya, "Kak, kalau SBM gitu nilainya ditargetin nggak sih? Kayak harus segimana gitu?" Nah, kalau kata aku ini tergantung dari sistem SBM-nya sendiri. Jadi, seperti yang kalian tahu, sistem SBM PTN tahun aku sama tahun ini itu beda, yaitu tahun 2019 sama tahun 2020. Dimana yang tahun 2019 itu kita pakai skor UTBK. Dimana kalau misalnya kita udah dapat skor UTBK kita baru bebas nge-apply ke univ mana aja yang menurut kita, skor kita itu bakal bisa lolos gitu. Nah, sedangkan yang tahun 2020 kan beda. Jadi kalian itu nge-apply dulu ke universitasnya, terus habis itu nanti kalian UTBK, terus kalian baru tahu nilainya. Dan setahu aku kalian itu nanti dikasih tahu dulu lulus atau enggaknya, dan baru nanti dikasih tahu skor UTBK-nya. Nah, jadi menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian sistemnya sama seperti yang tahun 2020, di mana kayak skornya itu nggak terlalu berpengaruh, menurut aku percuma gitu kalau misalnya kalian nargetin skor, karena ujung-ujungnya skornya juga nggak bakal dilihat gitu. Kayak kalian ujung-ujungnya bakal tahu lolos atau enggaknya. Tapi kalau misalnya sistemnya nanti mirip kayak yang 2019, itu penting banget sih kalian tahu target skornya. Nah, jadi kalau misalnya nanti tahun 2021 sistemnya itu sama kayak yang 2019, kalian harus banget nanya ke kakak-kakak kelas kalian yang misal udah masuk ke univ target kalian. Nah, kalian tanya skor yang harus dicapai itu berapa. Misal mereka udah ngasih tahu gitu, oh dulu aku skornya biar bisa masuk sini misal 650. Nah, berarti kalian target segitu juga gitu. Dan usahain kalian tuh nggak cuma nanya satu orang, tapi kalian tuh nanya beberapa orang juga supaya kalian tuh tahu kira-kira skor yang harus kalian targetin gitu. Dan kalau bisa skor UTBK kalian itu di atas skor yang kalian targetin gitu. Jadi ya kesimpulannya sih tergantung dari sistem SBM-nya. Kalau misalnya sistem SBM-nya memang mementingkan nilai, maka kalian perlu banget punya target nilai. Tapi kalau misalnya sistem SBM-nya nggak terlalu mentingin nilai, maka menurut aku kayak rada percuma gitu buat punya target nilai gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, ada juga yang nanya study tips biar pas kuliah kita bisa punya time management yang baik. Nah, kalau urusan time management sih, kalau kata aku, supaya kita bisa punya time management yang baik, kita itu komitmennya harus kuat dan kita itu harus bisa nge-planning dengan baik. Jadi jangan cuma bisa planning doang tapi nggak dilakuin, itu sama aja bohong gitu. Jadi kalau misalnya aku dulu, waktu aku kuliah, aku kayak udah planning gitu. Misal hari ini mau ngerjain tugas A gitu. Berarti abis aku pulang dari kampus, nah aku misal mau tidur siang, ya udah nggak apa-apa tidur siang gitu, tapi dijamin jangan sampai tidur siang terus kayak kebablasan, terus kayak nanti malah hal yang lain malah nggak dilakuin gitu. Jadi misal target abis pulang kuliah tidur siang 2 jam, misal sampai jam 5, terus ntar jam 5 sampai jam 6 itu makan, mandi, sama refreshing, misal kalian nonton apa segala macem, ntar jam 6 sampai jam 8 ngerjain tugas A tadi yang udah di planning dari awal. Jadi kalian tuh harus bisa planning dengan baik dan kalian itu lakuin bener-bener gitu. Jangan sampai kayak planningnya doang terus tahu-tahu ntar waktu udah hari H kayak malas besok aja ngerjainnya. Nah, itu sama aja bohong. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian sudah planning, kalian juga punya komitmen yang kuat gitu. Jadi kalau misalnya hari ini planningnya mau itu, ya lakuin gitu. Jangan ditunda-tunda. Nah, terus kalau misalnya kalian mau ngadapin ujian, kalau bisa kalian itu tahu dulu seberapa banyak materi yang bakal diujikan nanti. Jadi kalau bisa kalian tuh baca-baca dari jauh-jauh hari. Nah, misal kalau misalnya kalian udah tahu ujian itu misal tanggal 28. Nah, kalian tuh spare beberapa hari sebelum itu supaya kalian itu bisa nyicil gitu. Nah, kalau aku dulu
aku biasanya bagi-bagi. Misal hari pertama aku belajar anatominya, terus hari kedua aku belajar fisiologinya, hari ketiga belajar histologinya. Nah, hari keempat itu hari H sebelum ujiannya, itu aku nge-review tiga-tiganya. Jadi kalau misalnya kalian ada ujian, kalian planning dari jauh-jauh hari gitu, kalian mau belajar yang mana hari ini, besok belajar yang mana, nanti hari terakhir H-1 sebelum ujian itu tinggal review-review doang aja gitu. Terus yang ketiga, ada juga yang nanya, Ci, gimana caranya biar kita tetap fokus dan termotivasi dalam belajar? Apalagi kita banyak ikut organisasi. Nah, kalau kata aku, kalian itu harus tahu dulu tujuan dari kalian giat belajar itu apa. Jadi kalian tentuin aja dulu, kalian itu tujuannya apa sih kalian giat belajar. Kalau misalnya aku pribadi, ya aku giat belajar supaya dapat nilai bagus, terus supaya bisa jadi dokter gigi yang capable, terus biar bisa banggain orang tua juga. Nah, kalau misalnya kalian udah punya tujuan yang kuat, maka kalian itu pasti lebih termotivasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya tujuan, pasti kalian tuh termotivasi dalam mencapai tujuan kalian itu. Nah, kalau misalnya cara termotivasi buat belajar sih, kata aku tentuin dulu goals kalian. Nah, kedua, supaya tetap fokus, apalagi kalau misalnya kalian banyak ikut organisasi. Nah, kalau kata aku pribadi, kalian juga harus memilah-milah gitu. Jangan sampai asal organisasi apa aja kalian ikutin, terus kalian sampai mengesampingkan akademik. Nah, itu salah banget. Jadi jangan sampai kalian itu terlalu banyak ikut organisasi sampai kalian sendiri itu nggak fokus belajar, jadinya malah nilainya malah jelek. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang udah siap, kalian misalnya memang sudah komitmennya kuat, kalau misalnya kalian ikut organisasi, kalian tetap fokus belajar, nah itu baru boleh. Tapi kalau misalnya kalian sendiri juga nggak yakin sama diri kalian, maksudnya bisa bagi waktu antara organisasi dan juga belajar, kalau kata aku jangan dulu gitu. Jadi jangan terlalu maksain. Kalau misalnya memang berorganisasi bukan passion kalian, jangan terlalu dipaksain. Tapi kalau misalnya memang kalian berpassion banget, kalian suka dalam hal-hal organisasi, ya nggak apa-apa, lakuinlah dengan senang hati gitu. Jadi jangan sampai organisasi itu malah jadi batu sandungan buat kalian, jadinya malah nilai jelek segala macam. Nah, kalau misalnya memang kondisi kalian sekarang lagi ikut banyak organisasi, maka ya kunci utamanya adalah yang tadi sudah aku sebutkan di poin sebelumnya, kalian harus punya time management yang baik gitu. Jadi kalian harus bisa memanage mana waktu untuk berorganisasi dan juga mana waktu untuk belajar. Kalian harus punya time management yang baik gitu. Nah, terus selanjutnya ada juga yang nanya, kalau udah kuliah bisa ke Unpad nggak, Ci? Ya tentu aja bisa banget sih. Karena Unpad itu benar-benar terbuka buat umum. Kayak aku juga waktu itu pernah ngajakin adik aku, dia masih SMA. Kayak aku ajakin, yuk mau nggak kampus tour gitu. Kayak aku ajakin dia naik odong, terus keliling-keliling Unpad, karena dia juga masih bingung kan mau masuk ke univ mana. Jadi kalau kata aku bisa-bisa banget, karena Unpad terbuka buat umum, asal mungkin bajunya sopan kali ya, biar kayak nggak terlalu menarik perhatian orang apa gimana. Cuma yang jelas kayak orang-orang juga kayak pada nggak peduli sih, kayak ini anak mana, karena kita juga kayak misal aku anak FKG, kayak aku juga sering pergi ke kantin FK atau misalnya ke kantin FAPSI, dan orang juga kayak nggak akan ada yang peduli gitu loh. Jadi kayak bener-bener terbuka buat umum banget gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang nanya, kuliah di FKG sibuk gak kakak? Nah, kalau kata aku pribadi, sibuk lah pasti. Kayak setiap jurusan pasti punya kesibukannya masing-masing. Cuma kalau misalnya FKG sendiri, mungkin yang bikin sibuk adalah praktikumnya. Karena praktikumnya itu ada banyak. Dan kadang kalau misalnya nggak di ACC, itu kadang kita harus ngebenerin sendiri, misal di kos atau harus ke kosannya temen, atau misal minta tolong bantuan cutting gitu. Jadi kadang, jadi menurut aku yang bikin sibuk itu adalah di praktikumnya, karena praktikumnya cukup banyak, dan praktikum di FKG itu kayak bener-bener membutuhkan keterampilan tangan gitu. Jadi kalau misalnya kayak cuma beda 0,0 berapa senti itu, kadang kayak sama dosennya kayak pasti langsung disalahin, terus kayak langsung nggak di ACC. Jadi bener-bener membutuhkan ketelitian dan keterampilan tangan banget gitu kalau praktikum di FKG. Jadi mungkin kata aku itu sih yang bikin sibuk gitu. Selanjutnya ada yang nanya, susah nggak cari gigi buat skills lab preparasi di FKG Unpad? Nah, jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu, kalau misalnya kalian nanti jadi anak FKG, kalian tuh harus cari gigi. Jadi buat praktikumnya gitu nanti. Nah, apakah susah buat nyari giginya? Menurut aku susah-susah gampang. Karena kalau misalnya lagi hoki dapet, tiba-tiba dapet
satu wadah gitu full. Nah itu lagi hoki banget sih kalau dapatnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya aku juga nyari-nyari sampai keliling-keliling rumah sakit, sampai keliling-keliling puskesmas, itu kadang nggak semuanya ada gitu. Kadang aku juga harus nitip wadah dulu lah ke puskesmas, bilang kayak ke susternya, sus nanti kalau ada gigi tolong telepon saya ya. Terus misal harus keliling-keliling, terus milih-milihin gigi, terus kadang satu gigi juga harus bayar. Nah itu kadang kalau misalnya lagi susah banget nyari gigi, tapi tiba-tiba kalau misalnya lagi beruntung, tiba-tiba ada yang ngasih, nih dikasih satu wadah, itu bener-bener lagi beruntung banget. Nah jadi nyari gigi itu menurut aku gampang-gampang susah, jadi kayak nggak bisa ditebak gitu loh, kayak kadang tiba-tiba gampang, kadang tiba-tiba susah banget gitu. Jadi kalau misalnya cari gigi, carilah dari jauh-jauh hari gitu, jangan sampai mepet, karena ya gitu carinya itu nggak gampang gitu. Terus kadang kalau misalnya memang udah kepepet banget, misal kita nggak punya tapi besok udah praktikum, atau misal minggu depan udah praktikum, kadang memang harus terpaksa beli gigi online, atau misalnya beli ke temen atau ke kakak tingkat. Nah kadang belinya juga mahal, bisa ratusan ribu. Jadi kalau bisa cari dari jauh-jauh hari supaya nggak harus beli gitu. Nah selanjutnya ada juga yang nanya gimana ngatur waktu antara sekolah dan belajar UTBK. Nah kalau aku dulu aku mulai belajar UTBK itu dari kelas 12. Jadi aku bukan tipe-tipe yang curi start kayak belajar dari kelas 10. Dulu aku bener-bener baru belajar itu kelas 12 karena aku bener-bener baru mutusin ikut SBM itu di kelas 12. Nah caranya biar bisa ngatur waktu itu aku biasanya sediain satu hari gitu loh dalam seminggu. Misal kalian sediain Sabtu itu khusus buat belajar UTBK. Jadi setiap Sabtu aku belajar UTBK gitu. Jadi misal dengan baca-baca sedikit, atau misalnya kayak dulu sih aku ngeliat pembahasan dari Zenius gitu, terus kayak nanya-nanya temen, terus nanya guru les gitu. Nah kalau misalnya masih sibuk sama UN, sama kayak ujian praktikum, sama gitu-gitu, menurut aku prioritaskan sekolah dulu. Jadi belajar UTBK itu kayak sampingan aja, karena nanti waktu kalian libur, kalian tuh punya banyak banget waktu buat belajar UTBK. Jadi prioritasin sekolah dulu yang pertama, tapi kalau misalnya ada waktu luang, kalian belajar UTBK itu nggak apa-apa banget. Nah tapi sebenarnya balik lagi juga sih kayak kapan tanggal UTBK kalian. Jadi kalau dulu tuh ada tanggal UTBK yang cuma beda seminggu setelah UN gitu. Nah kalau kayak gitu mau nggak mau kalian memang harus nyicil dari jauh-jauh hari gitu. Kalau misalnya tadi kan aku bilang belajar UTBK-nya jadi sampingan aja. Nah tapi kalau misalnya kalian posisinya kalian ngambil tanggal ujian UTBK-nya yang dekat UN, ya mau nggak mau kalian setiap hari harus bagi dua gitu fokusnya, satunya belajar sekolah buat UN gituan, satunya belajar buat UTBK gitu. Jadi kalau misalnya emang tanggal UTBK-nya udah mepet, mau nggak mau kita harus bisa fokusnya dua gitu loh. Jadi kayak abis belajar buat sekolah, terus pulangnya ntar belajar buat UTBK gitu. Jadi semua tergantung sama tanggal UTBK-nya juga. Tapi kalau misalnya emang tanggal UTBK-nya masih lama, itu nanti kalian bisa belajar intensif. Setelah semuanya urusan sekolah udah selesai, kalian baru bisa kayak seharian itu belajar buat UTBK gitu. Nah terus ada yang nanya, dari gerbang Unpad ke gedung FKG jauh nggak kak? Ini jawabannya adalah enggak. Jadi dia tuh deket banget. Kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian dari gerbang, terus misalnya kalian maju terus, nah kampus pertama atau gedung pertama yang kalian temuin kalau misalnya yang IPA itu FKG. Jadi FKG itu paling deket ke gerbang. Kalau misalnya yang IPS itu FISIP. Jadi nanti bakal nyambang jadi dua gitu. Nah yang sini ke FKG, yang sini ke FISIP. Dan mereka itu dua gedung yang paling deket ke gerbang. Jadi kalau misalnya kalian mau ke FKG, kalian beruntung karena deket gitu, nggak harus pakai odong, jadi bisa jalan kaki langsung nyampe ke FKG gitu. Nah lalu ada yang nanya juga, rincian biaya yang diperlukan selama kuliah di FKG Unpad apakah mahal? Nah jadi di sini aku udah kayak nulis gitu rincian biaya yang harus kalian keluarin kalau misalnya kalian kuliah di FKG Unpad. Yang pertama itu adalah UKT. Nah UKT ini ada beberapa grup-grup gitu. Kalau misalnya yang paling mahal itu 13 juta. Nah di bawahnya itu ada yang 9 juta, terus di bawahnya ada macam-macam lagi. Itu kalian bisa search langsung di webnya Unpad. Nah itu juga tergantung dari pemasukan orang tua kalian gitu. Jadi mereka itu bakal ngasih UKT ke kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah selanjutnya yang kedua itu adalah biaya hidup. Nah kalau biaya hidup itu biasanya include kosan, terus uang makan, sama transportasi. Misal kalian buat naik Gojek gitu-gituan.
Nah kalau misalnya kosan itu tergantung kalian mau kosan yang kayak gimana. Jadi ada kosan elit, ada juga yang kosan kayak biasa-biasa aja. Itu semua tergantung kalian karena harganya juga macam-macam dan bervariasi. Nah kalau misalnya kosan biayanya masih standar di Jatinangor, maksudnya nggak yang kayak mahal-mahal banget apa gimana, dan yang murah banget juga ada gitu. Jadi tergantung kalian mau yang kayak gimana. Terus untuk harga kosan nanti bakal aku jelasin di poin yang selanjutnya karena memang ada yang nanya juga rincian harga kosan gitu. Terus kalau uang makan aman juga karena di Jatinangor biaya makan itu murah-murah kok, tenang aja. Terus kalau misalnya transportasi juga aman karena di Jatinangor kita membudayakan naik angkot, dimana sekali jalan itu biasanya kalian cuma bayar 2.500-an gitu. Jadi murah banget kok pokoknya. Nah selanjutnya itu kalian yang ketiga, kalian itu bakal ngeluarin uang buat buku juga. Nah tapi buku ini opsional juga karena kita bisa ngeakses buku itu dengan e-book. Terus kadang ada PPT dari dosen juga. Terus kalian juga bisa pinjem di perpustakaan. Jadi kalian sebenarnya nggak harus beli gitu. Jadi kalau buku ini terserah, kalau misalnya kalian memang sukanya buku fisik ya mau nggak mau harus beli gitu. Dan rata-rata bukunya juga sekitar ratusan ribu, ada yang 500.000, ada yang 300.000, ada yang sampai 1 juta juga lebih ada gitu. Selanjutnya yang keempat, alat-alat praktikum. Nah sebenarnya kalau kataku yang bikin mahal di alat-alat praktikumnya ini, karena ini mau nggak mau kita harus beli gitu. Kalau misalnya kita nggak beli ya kita nggak bisa praktikum gitu. Kayak memang nanti dipinjemin dari FKG-nya, cuma kan kita nggak bisa selama-lamanya minjem gitu kan, karena ujung-ujungnya di akhir semester kayak bakal dibalikin juga toolbox-nya dan segala macamnya. Jadi mau nggak mau tuh kita harus beli sendiri, dan kadang kalau beli sendiri juga kondisinya masih bagus gitu. Nah alat-alat praktikum ini juga bervariasi, ada yang murahnya murah banget, ada yang mahalnya mahal banget bisa sampai jutaan. Nah kalau untuk alat praktikum sendiri aku nggak bisa ngasih rinciannya karena bervariasi banget, ada banyak banget. Jadi mungkin aku sendiri nanti akan bikin video tentang pengeluaran anak FKG. Jadi di situ aku bakal kasih tahu kira-kira harga buku, harga alat, dan harga gigi gitu-gitu. Ntar aku bakal bahas di situ gitu. Nah selanjutnya ya tadi sudah aku sebutkan, poin yang kelima adalah gigi. Dimana kalau misalnya kalian jadi anak FKG, kalian harus siap buat sedia gigi. Dan kalau misalnya kalian nggak ada, kalian harus beli gitu giginya. Dan cari gigi itu susah-susah gampang dan kadang mahal banget. Kalau misalnya lagi giginya lagi yang langka gitu, itu kadang bisa mahal banget gitu. Jadi ya rincian biaya kalau misalnya mau jadi anak FKG Unpad ya tadi pengeluarannya sudah aku sebutkan. Yang pertama ada UKT, biaya hidup, buku, alat-alat praktikum, sama gigi gitu. Jadi 5 itu tadi yang mungkin bakal jadi pengeluaran utama anak FKG Unpad gitu. Nah apakah mahal? Kalau menurut aku pribadi mahal di alatnya aja sih. Kayak sisanya sebenarnya oke. Maksudnya dibanding univ swasta kayak UKT-nya juga sudah tergolong murah. Jadi kalau misalnya kata aku dibanding univ swasta ya sudah tergolong murah gitu. Cuma kalau misalnya memang dibanding jurusan-jurusan lainnya dan fakultas-fakultas lainnya, emang alatnya sih yang bikin mahal gitu. Nah selanjutnya yang terakhir ini adalah pertanyaan tentang kosan. Jadi ada yang nanya, rata-rata biaya kosan di Jatinangor berapa kalau bisa yang paling deket ke Unpad. Nah jadi kalau misalnya di Jatinangor itu kebanyakan mereka tuh mau dibayarnya kosannya itu per tahun gitu. Jadi jarang banget ada yang mau dibayar per bulan. Rata-rata aku tanya sih waktu itu kayak semuanya kayak pasti kayak ngasih harganya itu per tahunnya gitu loh, bukan per bulannya. Nah jadi kalau misalnya kosan di Jatinangor itu sebenarnya ada macam-macam sih. Yang pertama itu ada apartemen. Nah yang kedua itu ada kosan elit, terus ada kosan yang biasa aja, terus ada juga asrama Unpad. Nah kalau apartemen itu per tahunnya kira-kira bisa sekitar 30-40 juta per tahun gitu. Memang kalau misalnya apartemen ini banget sih, mahal banget. Tapi kalian bisa ini gitu loh, kayak bisa bagi 2 sama teman gitu. Jadi ada 1 kamar yang bisa isinya 2 kasur gitu. Nah kalau misalnya yang kosan elit itu tuh dia disebut kosan elit karena kadang dia tuh kosannya punya cafe sendiri, terus dia punya laundry sendiri, terus dia tuh kayak gedungnya mirip apartemen gitu. Jadi kayak ada gedung-gedungnya gitu, jadi gedung A, gedung B. Nah kalau misalnya yang kosan elit ini macem-macem harganya, ada yang sekitar 18-20 juta per tahun. Tapi kalau misalnya yang deket ke Unpad ada 1 kosan elit namanya Awani Studento, itu deket banget dari Unpad, tapi dia tuh mahal karena kalau misalnya semakin deket itu semakin mahal gitu. Nah dia itu sekitar 26 juta per tahun gitu. Tadi sih aku cek di internet segitu.
Nah, terus selanjutnya yang kosan biasa-biasa aja. Nah, kosan biasa-biasa aja ini kayak bentuknya kayak rumah biasa gitu loh, kayak bukan yang kayak gedung-gedung yang tadi aku sebutin gitu. Jadi dia kayak kosan biasa gitu. Dia itu harganya juga macam-macam, bervariasi. Ada yang 9,5 juta per tahun, ada yang 12 juta per tahun, ada juga 15 juta per tahun. Jadi macam-macam. Kalian mau yang kayak gimana gitu. Terus yang keempat itu asrama Unpad. Nah, kalau asrama Unpad ini ada yang single dan juga ada yang barengan sama teman gitu. Nah, tadinya asrama Unpad itu hanya dibuka buat anak FK doang atau anak kedokteran, tapi sekarang udah terbuka buat fakultas-fakultas lain juga. Jadi kalian bebas kalau misalnya kalian mau di asrama juga nggak apa-apa. Itu asramanya itu ada di dalam gedung Unpadnya, jadi kalian tuh nggak butuh transportasi buat ke kampus lagi gitu. Jadi kalian tinggal jalan kaki gitu, atau misalnya kan tinggal naik odong doang gitu. Nah, kalau misalnya asrama ini variasi juga, ada yang paling murahnya itu 10 juta per tahun, dan paling mahal itu tadi aku lihat 26 juta per tahun. Tadi aku sempat cek di web asrama Unpad. Jadi di situ paling murahnya 10 juta, paling mahal 26 juta. Semuanya tergantung kalian mau yang mana. Nah, kalau misalnya yang paling deket sama Unpad, yang pertama itu kalau misalnya mau paling deket ya asrama gitu. Cuma nggak tahu sih, teman-teman aku itu kayak pada nggak terlalu betah di asrama. Kayak teman-teman aku kayak pada cerita gitu, kayak mulai tahun depan kayak pengen pindah, nggak mau asrama lagi gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, karena menurut mereka katanya kurang worth it segala macam gitu. Terus yang kedua, yang kalau mau deket tuh ada satu kosan elit gitu paling deket sama Unpad, ya namanya tadi sudah aku sebutkan Awani Studento itu. Nah, tapi dia tuh rada rame gitu, kayak banyak banget peminatnya karena dia bener-bener deket banget dari Unpad. Dan dia tuh lumayan mahal, tadi yang aku sebutin yang 26 juta per tahun. Terus ada juga apartemen Skyland. Nah, ini Awani sama Skyland ini sebelahan, jadi mereka deket banget sama Unpad. Kalau Skyland itu setahu aku tadi 30 juta per tahun sih, tapi itu macam-macam juga karena kan ada unitnya kan, kayak kalian mau unitnya kayak gimana gitu, jadi harganya juga variasi. Nah, terus selanjutnya kosan di Gerlam. Nah, jadi kalau misalnya di gerbang Unpad itu ada jalanan gitu. Nah, jalanannya itu namanya Gerlam. Nah, ternyata aku baru tahu di Gerlam itu kalau misalnya kalian belok dikit itu ada kosan. Nah, aku baru tahu juga karena waktu itu main ke kosan temen aku. Nah, terus aku nanya ke dia kan kayak harganya berapa. Ternyata per tahunnya itu 9,5 juta. Jadi tergolong cukup murah gitu. Terus temen aku juga ada yang ngekos di Pegadaian. Pegadaian ini juga deket sama Unpad, tinggal nyebrang doang sama jalan dikit gitu. Nah, itu harganya 12 juta per tahun. Jadi per bulannya cuma 1 juta gitu. Terus ada juga yang kalau misalnya dari Unpad tuh kalian nyebrang terus ada gang gitu. Nah, kalian harus masuk ke gang itu, terus jalan lumayan jauh. Nah, itu ada temen aku kos di situ 15 juta per tahun gitu. Nah, aku pribadi sih nggak terlalu suka yang masuk ke gang, karena kalau misalnya malam-malam tuh kayak bahaya gitu loh kalau misalnya jalan sendirian. Jadi aku pribadi sih lebih suka kosan yang di pinggir jalan gitu. Tapi itu semua terserah kalian dan balik lagi ke diri kalian maunya kayak gimana, dan orang tua juga menyetujui yang mana gitu. Tapi yang jelas kosannya itu harganya variasi banget, ada yang murah banget dan ada yang mahal banget gitu. Jadi semoga kalian bisa kebayang gitu kayak rincian harga kosan di Jatinangor itu berapa gitu. Oke guys, that's all buat Q&A yang kali ini. Semoga aja kedepannya aku bisa bikin Q&A yang part 2-nya. Nah, kalau misalnya kalian para anak FKG penasaran tentang pengeluaran anak FKG, stay tune. Karena aku bakal bikin video tentang pengeluaran anak FKG yang bakal aku bahas lebih rinci lagi. Kalau tadi kan aku cuma bahas lewat-lewat doang gitu, cuma di video selanjutnya aku mau bikin kayak lebih detailnya lagi gitu. Terus mungkin aku bakal tunjukin ke kalian juga alat-alat praktikum sama buku-buku anak FKG gitu kayak gimana. Jadi see you in the next video. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung komen di bawah. Mungkin bisa aku spare buat Q&A part 2 nanti. Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like videonya, komen videonya, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye guys!